Kita beralih ke berita berikutnya terkait warga ungkap kronologis demo tolak tambang PT Trio Kencana di Parigi Mautong. Warga Parigi Mautong melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Sulawesi Tengah menceritakan kronologis saat aksi pemblokiran jalan yang berujung insiden penembakan beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Direktur LBH Sulteng, Julianer saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Aji Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fandi Ahmad. Baik, rekan Fandi, mungkin bisa dijelaskan apakah ada fakta baru yang dibeberkan dari masyarakat terkait insiden penembakan oleh aparat kepolisian beberapa waktu lalu? Iya, baik, salam benar sekali. Masyarakat Parigi Mautong melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Sulawesi Tengah kemarin menggelar konferensi pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu terkait aksi unjuk rasa berujung bentrok dengan aparat kepolisian yang terjadi di Kecamatan Tinom Selatan beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, aksi tolak tambang warga berujung bentrok dengan aparat kepolisian lantaran masyarakat melakukan aksi demonstrasi sambil memblokade jalan sampai malam hari. Namun dalam penjelasan Direktur LBH Sulawesi Tengah, Julainar, menyebut bahwa aksi pemblokiran jalan itu sebenarnya tidak ada direncanakan sejak awal ingin melakukan aksi unjuk rasa. Pemblokiran jalan dilakukan oleh warga semata-mata atas reaksi mereka karena Gubernur Sulawesi Tengah mengingkari janjinya setelah sebelumnya warga mendengar informasi dari tenaga ahli Gubernur bahwa Presiden Mastura akan datang ke Parigi Mautong pada Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Junior menyebut bahwa memang pada saat tanggal 12 Februari masyarakat berkumpul hanya semata-mata untuk menyambut Gubernur Rusdi Mastura yang hendak ingin datang ke Kecamatan Tinombo Selatan. Mereka bahkan telah membuat tumpeng dan juga berkumpul di rumah adat di wilayah Tinombo Selatan untuk menyambut Gubernur Sulawesi Tengah. Namun lantaran Gubernur tak kunjung datang dan mengingkari janjinya aksinya, akhirnya masyarakat memutuskan untuk memblokade jalan hingga malam hari sehingga terjadilah aksi bentrokan dengan aparat kepolisian hingga mengakibatkan korban jiwa. Demikian, salam. Baik, kemudian rekan Fandi, bagaimana hasil penyidikan aparat kepolisian terkait masalah tersebut? Ya, terkait aksi unjuk rasa yang terjadi di Parigi Mautong, seperti diketahui bahwa saat ini Polda Sulawesi Tengah menangani 2 laporan polisi. Yang pertama terkait kasus penembakan dan yang kedua terkait dengan aksi pemblokiran jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Parigi Mautong. Dan 2 kasus perkara ini saat ini telah sama-sama dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan terkait dengan insiden penembakan, dari hasil komunikasi kami dengan Komnas HAM Sulawesi Tengah yang juga melakukan penyelidikan termasuk dengan memintai keterangan dari pihak kepolisian bahwa sampai saat ini Polda Sulawesi Tengah juga masih menunggu hasil uji balistik dari laboratorium forensik di Makassar untuk mengungkap pelaku penembakan. Artinya sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pelaku penembakan yang mengakibatkan seorang pemuda bernama Ervaldi berusia 21 tahun tewas saat aksi unjuk rasa. Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah Dede Askari menyebut pihaknya tidak serta-merta dan harus bersikap objektif dalam mengambil kesimpulan. Sekalipun beberapa waktu lalu Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo telah membeberkan bahwa pelaku penembakan terhadap Ervaldi adalah merupakan anggota polisi berpakaian preman. Demikian, salam. Baik, Tribunar, sebelum mengakhiri laporan dari Fandi Ahmad, kami akan menampilkan video cuplikan terkait warga ungkap kronologis demo tolak tambang PT Trio Kencana di Parigi Mautong beberapa waktu lalu. Berikut videonya untuk Anda. Sekitar jam 12 siang bereaksi lah, itu reaksi. Tidak sampai, tidak jadi datang, tidak sampai sudah bergeser ke tempat lain lah begitu.
Sehingga kesimpulannya, kalau begitu kita besok melakukan aksi-aksi penyambutan gubernur. Dan itu dipertegas lagi oleh saudara Nyong, penghubung. Nyong ini dia penghubung dari Wakorlap dengan pemerintah gubernur, dengan Rida Saleh dan pemerintah provinsi. Yang dilakukan itu diduga tanpa surat pemberitahuan aksi. Itu yang mungkin sedikit ada penyampaian di media. Kami ingin sampaikan bahwa aksi yang dilakukan itu tanggal 12 itu ada surat pemberitahuan aksi. Jadi tanggal 11 itu kalian berdasarkan hasil kesepakatan mereka, jika gubernur datang, mereka di sekitaran Tugu Katulistiwa itu ada rumah adat. Jika gubernur datang, mereka akan menerima Pak Gub itu di rumah adat tersebut. Jadi memang situasinya hari itu jam 9 pagi, mereka itu bawa anak-anak kecil, ibu-ibu, itu mereka bikin kopi di situ. Memang aksi sebenarnya bukan tidak ada pemblokiran jalan. Jadi mereka kayak pesta rakyat begitu, mereka buat kopi di situ, ibu-ibunya hadir. Jadi memang tidak ada perencanaan untuk bilang mau pemblokiran. Tidak pernah terbuka ini di media. Ini berapa hari lalu kami ambil, 3 hari pasca kejadian, kami screenshot, kami coba. Ini ada nama FB-nya, nanti coba di tracking toh. Sampai ada status kekecewaan mereka itu ada bahkan. Jadi kami ini tumpeng ini disimpan di salah satu mobil masyarakat, itu di mobil ras. Mereka simpan. Jadi mereka belum keluarkan, nunggu Pak Gub. Jadi aksi sebenarnya spontannya masa di atas jam 12, kekecewaannya masa karena Pak Gub tidak hadir. Hanya itu saja. Baik, Tribuners, itu tadi laporan dari rekan Fandi terkait warga ungkap kronologis demo tolak tambang PT Trio Kencana di Parigi Motong. Terima kasih rekan Fandi atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan.